memulai ibadah kita, adik-adik lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus hadir di tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami ya Bapa. Kami siap memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menari, mari kita naikkan pujian ini. Burung pipit. Kita juga mau mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman, mengasihi papi mami, dan kita mau mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Kasih, kasih, kasih.
saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita Cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan dan jadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Sekarang kita mau cikuit pagi dulu ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 tentang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom adik-adik, semuanya sehat? Puji Tuhan ya kalau kita semua sehat-sehat. Nah, kita sekarang ada di tahun yang baru, tahun 2021. Yuk kita semakin rajin untuk belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan serta melakukan cerita firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin diberkati. Oke adik-adik? Nah, hari ini kakak akan mengajari adik-adik untuk belajar menanam seperti yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu petani. Untuk memulainya, kakak punya sesuatu nih. Ada yang tahu apa ini? Nah, ini adalah biji-bijian, tumbuhan atau tanaman yang siap disemaikan di layer. Supaya benih ini dapat tumbuh, apa yang harus disediakan? Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas, mari kita membaca Alkitab. Apakah Alkitab juga menceritakan tentang cara bertani? Ternyata ada juga, yaitu cerita Tuhan Yesus tentang apa yang harus disediakan supaya benihnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, jadi suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya kepada orang banyak. Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang dan sebagian juga dimakan oleh burung-burung. Nah, ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, tapi karena tanahnya sedikit, jadi gak lama kemudian benih itu layu dan mati. Kemudian ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tapi di sekelilingnya itu ada semak berduri. Semak berduri itu apa sih kak? Nah, semak berduri itu tumbuhan yang mereka itu tumbuh sembarangan dan ada durinya. Jadi pas benih itu mulai tumbuh, semak yang di sekitarnya itu mulai menjepitnya. Kemudian benih itu tidak bisa menjadi besar. Malah dia jadi layu dan akhirnya mati juga. Dan kemudian ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur dan bersih dari batu-batu maupun semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah banyak. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini, adik-adik bisa belajar cara menanam yang benar kan? Yaitu di tanah yang bersih dan subur. Sebelum kita melanjutkan menanam, mari kita dengar juga apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak, termasuk adik-adik juga. Nah, ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain atau melakukan hal-hal yang lain, sehingga sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman itu hilang begitu saja, lupa deh firmannya. Nah, itu seperti benih yang jatuh di jalanan. Nah, ada juga anak yang mendengarkannya tapi segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena di pikirannya penuh dengan hal-hal yang lain.
lebih sibuk mikirin permainan atau film kesukaannya atau kartun kesukaannya dan sebagainya. Dan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkannya dengan baik. Ia mulai mengerti. Tapi ketika ia pulang, ia tidak melakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan. Misalnya, ketika ada teman yang mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti teman itu, walaupun ia tahu itu berdosa. Nah, hal itu sama seperti benih yang jatuh di semak berduri. Dan yang terakhir yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan mengganggu. Nah, supaya adik-adik tetap ingat dan menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur itu, mari kita sama-sama mempersiapkan tempat yang baik untuk menanam benih, yaitu firman Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat belajar lebih mengasihi, dan kami juga dapat lebih mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cikwit pagi. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Baik adik-adik, pengumuman untuk hari ini, ibadah kita minggu depan tetap dilaksanakan secara online. Adik-adik jangan lupa ya mempersiapkan diri dan tetap mengikuti. Amin. Cikwit pagi. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Baik adik-adik, pengumuman untuk hari ini, ibadah kita minggu depan tetap dilaksanakan secara online. Adik-adik jangan lupa ya mempersiapkan diri dan tetap mengikuti ibadah Sunday School. Dan kakak juga mengingatkan untuk senantiasa adik-adik menjaga kesehatan. Ketika adik-adik berada kegiatan di luar rumah, yang harus adik-adik lakukan yang pertama adalah pakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa menjaga jarak agar kita terhindar dari penularan virus corona. Tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan di hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh ibadah. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya anugerah bahkan kasih Tuhan